Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023. Saya Agus Cesar mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan kutipan Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Bapa yang di sorga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perikop Injil hari ini Yesus memulai dengan satu kalimat yang barangkali menimbulkan juga pertanyaan di antara kita mengenai apa artinya kursi Musa. Yesus katakan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turuti dan lakukan segala yang mereka ajarkan, tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa itu kursi Musa? Kursi Musa itu adalah tempat duduk untuk mengajar dalam rumah-rumah ibadah. Saudara-saudari bisa bandingkan misalnya di katedral atau dimanapun ada katedral, itu selalu ada satu kursi yang adalah kursi uskup. Katedra dalam bahasa Latin berarti kursi. Maka katedral adalah sebuah gereja atau rumah ibadah di mana di situ ada kursi uskup. Tempat seorang uskup bertahta. Nah, kursi Musa saudara-saudari itu adalah tempat mengajar. Sebagaimana juga kursi uskup atau katedra itu adalah tempat untuk mengajar, untuk memimpin dan menggembalakan. Kursi Musa memiliki makna bahwa siapapun yang duduk di kursi itu memiliki otoritas, memiliki wewenang untuk mengajar dan menetapkan hukum. Seseorang yang duduk di kursi Musa menjadikan dirinya sebagai pemberi hukum, sebagai pengajar. Dia adalah seorang perantara antara manusia dengan Tuhan. Mereka berbicara mewakili Tuhan dan menetapkan aturan-aturan yang harus ditaati. Mereka bahkan akan bertindak lebih jauh dalam hal menghukum dan atau mengusir seseorang dari sinagoga, dari rumah ibadah. Siapapun yang melanggar aturan mereka. Nah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang dimaksudkan Yesus. Mereka telah duduk di kursi Musa. Artinya saudara-saudari bahwa
Mereka itu memegang otoritas, memegang kekuasaan atau kuasa, kewenangan untuk mengajarkan Taurat. Dan di sisi yang lain mereka juga berpengaruh dalam dunia politik, dalam kehidupan masyarakat luas. Dan saudara-saudara, betapa kita bisa membayangkan betapa mereka sungguh mempunyai peranan di tengah masyarakat, tapi juga di tengah umat. Kuasa, kewenangan, kewibawaan yang ada pada mereka itu sungguh merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh di dalam pengajaran, di dalam memberikan pengaruh, tapi juga di dalam menentukan hukum. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini justru Yesus mengatakan kepada para muridnya, kepada para pendengarnya, terkait dengan kursi Musa tadi yang melekat kepada ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka adalah pengajar Taurat. Yesus tegaskan, turuti dan lakukan saja segala sesuatu yang mereka ajarkan, tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Kalau demikian, di balik ayat ini ada sesuatu yang salah di dalam praktek orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Praktek apa yang salah, saudara-saudari? Di situ tentu ada praktek manipulasi, ada disintegritas. Kalau kursi Musa dimaknai sebagai tempat untuk mengajar, untuk menetapkan hukum, menjaga segala macam peraturan, maka itu tujuannya baik. Tetapi manakala kewenangan yang datang dari, katakanlah, predikat sebagai orang yang duduk di kursi Musa digunakan atau disalahgunakan untuk hal-hal yang mendatangkan keuntungan pribadi, yang mendatangkan penghormatan, yang mendatangkan pujian, yang mendatangkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri, disinilah yang salah. Maka teguran Yesus sekaligus juga sebuah pengajaran untuk kita menjadi sangat penting. Bahwa siapapun yang memiliki jabatan, memiliki kewenangan, memiliki otoritas, dia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan contoh, tanggung jawab untuk memberikan teladan, tanggung jawab untuk setia dan taat kepada apa yang diajarkan. Orang-orang Farisi ahli Taurat, kita tahu saudara-saudari, dalam banyak kesempatan mereka dikecam oleh Yesus karena kemunafikan. Mereka mengajarkan hal-hal yang baik, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka menetapkan hukum, tetapi mereka sendiri tidak mau memikulnya. Apalagi kalau mereka menetapkan aturan-aturan yang hanya untuk menguntungkan mereka dan keluarga sendiri. Disinilah saudari-saudara, masalah terjadi sehingga Yesus kemudian mengatakan, turuti apa yang mereka ajarkan, karena yang mereka ajarkan adalah baik. Tapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, rasa-rasanya ajaran Yesus ini selalu relevan sepanjang masa. Dulu, sekarang, dan tentu pada masa yang akan datang. Bahkan kita bisa memperluasnya, saudara-saudari, dalam macam-macam situasi dan kondisi kita. Dalam macam-macam jabatan, kuasa, atau predikat apapun yang kita mungkin diberi kepercayaan. Tidak hanya dalam hal agama, tidak hanya dalam hal urusan dengan gereja, saudari-saudara, tapi dalam segala situasi dan kondisi. Seorang uskup mempunyai tugas sebagai imam yang menguduskan, sebagai nabi yang mengajar, sebagai gembala yang memimpin. Tetapi saudara-saudari, di balik kata katedra tadi, kursi uskup, ada tanggung jawab besar untuk mengajar dengan baik dan memberikan teladan yang sempurna.
Karena itu, jabatan sebagai uskup bukan jabatan main-main. Bukan jabatan kehormatan, tapi jabatan yang penuh dengan tanggung jawab moral di belakangnya untuk dipenuhi, untuk dihayati sepanjang hidup. Dalam konteks masyarakat saudara-saudari, kita juga tahu dalam banyak peristiwa, dalam banyak kesempatan, orang berlomba-lomba, orang berkompetisi untuk merebut kursi. Apakah itu kursi presiden? Apakah itu kursi legislatif di DPR? Baik di pusat maupun sampai ke daerah. Atau barangkali kursi sebagai direktur perusahaan, CEO, atau apapun namanya, kursi untuk menjadi pemimpin. Di balik kursi yang didapatkan atau jabatan yang diperoleh saudari-saudara, ada tanggung jawab besar yang melekat untuk siapapun yang duduk di sebuah kursi kekuasaan. Dia punya tanggung jawab untuk menunjukkan jalan yang baik dan benar, untuk mengajar, untuk memberikan contoh, untuk mendahulukan kepentingan banyak orang dan bukan kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan sebagainya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pada hari-hari ini atau dalam 1-2 minggu ini, kita bangsa Indonesia itu dipenuhi berita-berita di media sosial tentang ada pejabat pajak yang ternyata mempunyai kekayaan besar dengan gaya hidup yang luar biasa, dengan pamer segala macam harta kekayaan, entah itu mobil mewah, entah itu rumah-rumah yang berharga mahal, entah itu motor-motor yang harganya luar biasa, atau istilah yang sering kali kita kenal atau kita akrabi dalam dunia media sosial, yaitu flexing, pencitraan. Saudari-saudara, tidak salah orang menjadi kaya, tidak salah orang menjadi pemimpin, tidak salah orang menjadi pejabat. Akan tetapi, di balik jabatan, di balik otoritas, di balik predikat-predikat yang melekat itu, ada tanggung jawab besar, tanggung jawab moral, ada etika dan asas kepatutan yang harus diperhatikan. Supaya antara predikat, jabatan otoritas, dan praktek hidup itu menjadi praktek hidup yang tidak mendatangkan macam-macam penilaian negatif dari orang lain, tidak mendatangkan macam-macam kritik yang barangkali memang harus dilakukan oleh mereka yang merasa terganggu dengan cara dan gaya hidup itu. Saudari-saudara, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bekerja, apakah di lingkungan gereja, apakah di tengah masyarakat, apakah mempunyai jabatan dalam segala tingkatan atau level sekecil apapun, ada tanggung jawab besar untuk hidup menurut tuntutan yang muncul dari jabatan itu. Dan itu menentukan integritas kita. Antara perkataan, pengajaran, dan praktek hidup semoga senantiasa seiring sejalan. Jangan sampai kita kemudian menjadi buah bibir, menjadi katakanlah batu sandungan bagi banyak orang lain yang mau hidup benar, yang mau hidup lurus. Saudari-saudara, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini mengajak kita untuk bertobat, membarui diri. Yesaya mengatakan, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Saudari-saudara, kita memang ada dalam masa prapaskah. Tema berhenti berbuat jahat ini bagus. Sekaligus belajar berbuat baik. Untuk berhenti berbuat jahat, saudara-saudari, rasa-rasanya lebih mudah. Karena hanya berhenti berbuat baik, berbuat jahat. Tetapi menjadi orang baik,
Orang yang berbuat baik itu butuh belajar. Karena itu Nabi Yesaya benar ketika dia mengatakan, belajarlah berbuat baik. Sebab berbuat baik itu butuh niat, usaha, butuh proses yang panjang. Perlu dibiasakan. Mari saudara-saudari, kita yang merayakan Prapaskah ini sungguh-sungguh diinspirasi, diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Selamat beraktivitas, jadilah orang-orang yang berintegritas. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang flexing. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami untuk memiliki integritas dalam segala macam tugas, jabatan, otoritas, tanggung jawab yang diberikan kepada kami masing-masing dalam segala situasi dan kondisi kami. Ajari dan pimpin kami dengan roh-Mu, agar kami dapat meneladani Engkau. Jangan biarkan kesulitan dan hambatan menghadang usaha kami untuk bertobat dan terus-menerus belajar untuk berbuat baik. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.